Selamat pagi. Nah, Jess, dari tadi aku mikir nggak mau replay komen ini saya. Habis sudah banyak komen yang kayak begini saya replay ya. Tapi ya saya percaya setiap hari pasti ada orang baru yang nonton dan kemudian kepengen tahu atau komen karena nggak melihat video yang lain. Ribuan ya, video saya ribuan. 8 akun yang sudah kena ban. Jadi ribuan video saya. Dan sudah banyak saya mereplay komen-komen yang seperti ini. Ini dari Pak Dedi, Dedi Det 73. Pak Jess, saya kalau makan telur, telo atau apa ini? Badan gatal-gatal pada jentol. Pengganti makan, oh telur ya. Pengganti makan telur apa Pak? Ya makan telur. Kok telur diganti? Ya sayang banget lah. Yang diganti itu makanan yang lain. Selain telur, ikan, daging seafood itu yang harus diganti. Ya, kalau telur, ikan, daging seafood ya enggak perlu diganti karena memang makanan tubuh kita, sel tubuh kita itu adalah telur, ikan, daging dan seafood. Itu yang sejatinya di situ. Telur, ikan, daging dan seafood yang kamu masak, maka dia sudah mengandung kebutuhan akan karbo, kebutuhan akan gula, sudah tercukupi dari situ. Ya, kamu masak ikan, pasti kan ada sayurnya. Ya, ada kalau masak ikan tuh pasti pakai bawang putih, bawang merah, terus kemudian nanti ada daun bawangnya. Kalau kamu mau tambahin sayur ada seledrinya. Ya, kalau mau tambahin dengan kol ada kadang kolnya. Kan tergantung. Terus kemudian kalau mau lalapan ada timun, ada kolnya, ada terongnya, ada sambelnya gitu. Kalau kamu makan daging, kan nggak mungkin kamu makan daging tok, enggak. Kalau kamu makan steak pasti ada jagungnya, ada wortelnya, ya. Itu sudah cukup gitu. Steak makan daging 200 gram dengan sayur yang menyertainya itu sudah cukup. Nggak pusing, nggak peduli dengan yang lainnya. Nah, teraman kalau kamu makan daging, ikan, seafood, telur, ya kamu nggak usah makan nasinya, itu lebih bagus gitu. Apalagi itu udah dimasak, daging jadi rendang, daging jadi sup, daging jadi soto, daging jadi empal, daging jadi apa tongseng, daging jadi apalagi itu. Ya itu semuanya udah mencukupi itu. Ya, yang namanya makronutrisi yaitu vitamin yaitu asam amino, asam lemak dan karbohidrat. Itu sudah ada lengkap di situ. Nah, kalau kamu makan telur terus kemudian gatel-gatel, jentol-jentol, itu bukan karena telur. Itu bukan karena telur, tapi ususmu yang kotor. Ya, ketika ususmu kotor atau tenggorokanmu ini yang disebut sebagai gut atau esofagus dari ujung tenggorokan sampai ke pembuangan bawah itu bocor sehingga protein yang kamu makan akhirnya dianggap menjadi musuh oleh imun sehingga membentuk autoimun. Nah, autoimun gatal-gatal itu juga bisa termasuk autoimunnya gitu. Ya, itu yang penting. Nah, kalau apakah penyebabnya karena telur? Telur tidak memberikan alergen untuk gatal. Tapi dalam tubuhmu sendiri yang mengandung alergen itu. Nah, caranya ya mau nggak mau kamu harus makan telur. Kalau biasa makan telur satu langsung gatel-gatel ya kamu makan seperapat. Ya, makan seperapat. Terus nanti 1 jam lagi makan seperapatnya lagi. 1 jam lagi makan setengah. 1 jam lagi makan satu. Kayak begitu caranya. Dulu saya waktu masih remaja, saya dilarang makan cumi. Saya dilarang makan kepiting. Saya dilarang makan udang. Kenapa? Karena kalau sekali makan seafood, makan udang, makan cumi, makan kepiting, pasti masuk rumah sakit, pergi ke dokter. Itu seluruh kujur badan saya gatal semua. Nah, ketika saya dilarang, saya nggak mau. Enak aja. Yang lain makan cumi, yang lain makan kepiting, enak. Yang lain makan udang, enak. Masa saya nggak boleh makan? Wah, saya nggak mau. Tapi resikonya setiap kali habis makan, pasti pergi ke rumah sakit. Sampai sampai akhirnya nggak ke rumah sakit, nggak ke dokter. Karena apa? Karena setiap kali ke dokter, setiap kali pulang dari rumah sakit dikasih obat. Dikasih obat namanya Insidal. Masih ingat kan? Itu obat Insidal itu obat pereda gatal-gatal itu. Satu lagi kalau nggak salah CTM, kalau saya nggak salah ingat. Nah, jadi setiap kali makan itu mama saya udah siapin 2 obat itu. Kalau nggak CTM ya Insidal. Selalu seperti itu.
Karena saya nggak pernah mau berhenti makan seafoodnya. Saya nggak pernah mau berhenti makan udangnya. Setiap kali ada udang, saya nomor satu. Setiap kali ada seafood, saya nomor satu. Mau di rumah siapapun, kalau di situ saya ditawarin ada makanan itu, saya makan. Tapi apa yang terjadi ketika saya terus-menerus makan itu? Ya sekarang, kayak sekarang ini, saya makan kepiting bisa berapa ekor, Bro? 1 kilo makan kepiting berdua. Lu bayangin aja tuh. Ya, apakah gatel-gatel? Enggak, sudah enggak. Alergi itu tidak ada. Ya, ini Pak Jess yang ngomong ya. Pak Jess. Jadi kamu jangan dengerin orang lain. Pak Jess yang ngomong, alergi itu tidak ada. Kenapa? Karena alergi itu sementara. Kamu bisa mematikan alergi dengan cara apa? Dengan cara menghantam alergennya. Bagaimana caranya? Ya kalau kamu gatal-gatal makan telur ya, saya sarankan makan telur. Kalau kamu gatal-gatal makan ikan ya saya sarankan makan ikan. Kalau kamu gatal-gatal makan daging ya saya sarankan makan daging. Jangan sekali-kali telur, daging, ikan, dan seafood kamu ganti dengan gula-gulaan. Ya, kamu ganti dengan jajan-jajanan. Kamu makan jajan sesuka-suka kamu. Kamu makan cemilan sesuka-suka kamu. Kamu makan kue sesuka-suka kamu. Kamu makan nasi sesuka-suka kamu. Kamu makan tepung sesuka-suka kamu. Kamu makan gorengan sesuka-suka kamu. Tapi setiap kali berhubungan dengan telur, ikan, daging, seafood, kamu bilang bentol, kamu bilang gatel, kamu bilang kentut, kamu bilang apa lagi itu. Itu kesalahan terbesarmu dalam hidup itu. Sehingga kamu tidak memberikan asupan yang terbaik untuk hidupmu. Gitu. Sedangkan sel tubuh manusia yang jumlahnya di atas atau lebih dari 65 triliun sel itu, makanannya adalah asam amino, asam lemak. Asam amino, asam lemak ada di dalam telur, ada di dalam daging, ada di dalam seafood, ada di dalam ikan. Nggak ada di yang lain. Gitu. Ya, kamu harus sadar dulu lah. Ya, memperbaiki fungsi mindset dulu sehingga kamu bisa memutuskan apa yang harus kamu lakukan. Ya, kalau kamu makan telur gatel-gatel ya bukan telurnya yang disingkirkan, bukan, tapi gatel-gatelnya yang disingkirkan. Caranya dibiasakan. Itu sebabnya dalam hidup ini saya selalu bilang, bakat itu tidak ada, alergi itu tidak ada. Saya selalu bilang seperti itu. Karena apa? Karena musuhnya alergi adalah kebiasaan yang kamu bangun. Musuhnya bakat adalah kebiasaan yang kamu bangun. Nah, dari kebiasaan yang kamu bangun itulah kamu menjadi orang hebat. Ya, yang bisa mengalahkan dirimu sendiri dan semua ketakutanmu. Nah, itu jawaban saya. Diterima syukur, nggak diterima juga nggak apa-apa. Karena yang melakukan kamu, yang bacot saya. Ya, saya yang bacot, kamu yang melakukan. Kok bisa begitu, Pak? Ya, karena saya udah melakukan. Ya, saya udah membebaskan diri saya dari yang disebut sebagai gatal-gatal itu. Itu tidak ada itu. Itu hanya masalah kamu memanjakan kemanjaan yang tidak perlu dimanjakan. Ya itu namanya, ya mau nggak mau ya kamu harus makan telur gitu. Ya, itu caranya seperti itu. Dibiasakan makan telur, dibiasakan. Kayak ibumu aja bisa memberikan ASI kepada anak. Bagaimana caranya? Membiasakan dirinya memberi ASI kepada anaknya, baru anaknya akan ngedot ASI ibunya. Kalau enggak, kamu pasti akan bilang, aduh enggak keluar ASInya, oh teteknya kecil, oh pentilnya tidak ada. Nah itu kan alasan-alasan yang kamu buat sehingga kamu enggak menyusui anakmu. Dan ujungnya anakmu akan bermasalah dengan yang namanya imunisasi. Gitu. Sehingga anakmu enggak ada kekuatan imunnya. Dan itu resiko, mesti penyakitan. Gitu. Malah ditambah dikasih susu sapi, susu kambing, susu itu tambah rusak anakmu. Karena susu kambing, susu sapi itu ya bukan minuman anakmu, tapi itu minumannya sapi dan kambing itu. Gitu. Gitu ya, Jess. Dicoba aja. 1 jam bisa makan, 1 jam, 1 telur, 1 butir telur dimakan per 5 menit atau per 4 jam atau setengah jam, atau dimakan bagaimana caranya bisa makan itu. Gatel ya udah nikmatin aja gatelnya. Ya, karena dengan cara seperti itu kamu makan telur itulah selmu bisa diperbaiki. Sehingga selmu mendapat asupan yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke, sehat selalu.